Balik lagi bersama kami di channel LPK PPSTM Restu Group. Oke teman-teman, kemarin kita udah menyajikan video mengenai penggunaan form analisis beban kerja. Nah, di video edukasi kali ini kita akan membahas mengenai berapa jam sih yang efektif, jam kerja kita yang efektif selama sehari. Oke, langsung aja yuk kita tanyakan dulu pendapat teman-teman yang lain. Kalau jam kerja efektif menurut saya yaitu jam kerja formal dikurangi jam kerja jam kerja yang kita tidak melakukan pekerjaan itu, atau yang disebut biasanya allowance. Jadi ada jam yang kita itu tidak melakukan pekerjaan. Contohnya seperti sholat, ibadah lah ya, sebut aja ibadah. Terus jam kerja makan, terus ada istirahat, terus ada sedikit kita biasanya kan ngobrol sama teman kerja, itu kan termasuk disebut jam kerja allowance. Dia kan jadi tidak efektif. Untuk jam kerja efektif itu kalau yang saya tahu menurut Perpu dari Presiden ya, itu nomor 65 tahun 95, itu jam kerja yang efektif selama 1 bulan itu sekitar 30 dalam 1 minggu ya, 1 minggu atau 1 minggu ya, 37 jam 30 menit. Itu untuk maksudnya jam kerja efektif. Kalau untuk rumusnya yang saya tahu itu jam kerja efektif itu rumusnya dalam satu hari itu 1 kali 7 jam 1 kali 7 dikali 60 menit ya, sekitar 420 menit seperti itu kalau yang saya tahu sih ya. Oke, jam kerja efektif bagi karyawan dalam 1 hari, kalau menurut saya sih kita mengacu kepada peraturan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu 8 jam kerja. Cuman dari 8 jam kerja itu kalau menurut saya pribadi sih efektifnya 5-6 jam. Untuk sisa adanya itu dari 2 jam itu digunakan, dipotong untuk sholat, isomat, dan juga untuk perapihan tempat kerja kita, meja kerja kita, dan untuk kita istirahat sih. Jadi kurang lebih sih 5-6 jam dalam sehari. Karena kalau misalnya itu lebih dari itu, kemungkinan kan kita daya fokus kita akan berkurang karena badan kita sudah terlalu capek dan juga malah nggak fokus pekerjaan. Jadi mungkin efektif menurut saya 5-6 jam. Jam kerja efektif dalam 1 hari kita kerja ini ya, kita kan ini kerja 8 jam ya, jam 8 sampai jam 4. Kalau menurutku efektif itu kan yang benar-benar kita fokus ya, yang buat ngerjain ya. Ada yang kepotong istirahat sama buat nyiapin berkas sebelum kerja. Kalau menurutku sih kurang dari 6 jam mungkin. Soalnya kita ada yang kepotong istirahat, sholat dan sebagainya, sama yang nyiapin berkas, terus sama setauku otak kita dalam bekerja yang benar-benar efektif tuh nggak bisa lebih dari 1 jam setauku. Jadi mungkin kita kerjain 1 jam terus paling nggak kita berhenti ambil minum atau apa, jadi nggak yang terus gitu loh. Mungkin kita bisa ngerjain terus tapi tingkat kefokusannya kita tuh udah berkurang gitu loh. Jadi ya paling nggak kita bekerja terus ada selingannya ambil minum atau apa, atau pasti ngecek HP itu pasti ada ya sih. Mungkin nggak terus tapi kan pasti ada lah, itu kan udah ngurangin jam kerja juga ya menurutku ya. Ya paling nggak kalau dari 8 jam kerja tuh kita paling nggak efektifnya ya 6 jam lah, 5-6 jam lah, yang bener-bener kita bisa fokus buat kerja loh. Oke teman-teman, tadi itu merupakan beberapa pendapat dari teman-teman yang udah kita temui. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan yuk ke ahlinya, yaitu Bapak Franes Praduswara selaku praktisi Human Capital. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali untuk masih meneruskan pembahasan yang kemarin terkait analisis beban kerja. Dalam pembahasan hari ini kita akan membahas tentang standar waktu kerja efektif. Karena ternyata ada banyak pertanyaan dari teman-teman terkait apa sih waktu kerja efektif itu. Nah, maka sekarang kita bahas waktu kerja efektif itu adalah waktu yang betul-betul digunakan
untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Seperti kita ketahui bahwa dalam satu hari itu jam kerja kita adalah 8 jam. Itu dikurangi oleh kerja-kerja yang, oleh kegiatan-kegiatan yang kita bisa bilang aja itu tidak efektif. Misalnya ke belakang, ke toilet misal, istirahat, beribadah, terus menyiapkan persiapan-persiapan untuk nanti kerja kita, atau ketika sebelum pulang kita persiapan untuk pulang. Ada beberapa kegiatan yang memang sifatnya tidak efektif, artinya artinya mengurangi dari jam kerja yang sudah ditentukan sebanyak 8 jam. Waktu kerja tidak efektif itu kita asumsikan atau kita bulatkan menjadi 3 jam. Sehingga waktu kerja efektif itu hanya berkisar 5 jam atau 300 menit. Nah, di 300 menit itu kita harus mampu memaksimalkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya urgent. Sementara untuk problem solving itu masuknya ke jam kerja yang tidak produktif. Ataupun ada pertanyaan kepada saya, dan apabila saya membuat sebuah laporan, terus laporan itu salah, maka saya harus memperbaikinya. Itu masuk ke waktu kerja efektif atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena jelas, laporan yang salah itu artinya buang-buang waktu, artinya tidak efektif. Jadi, ketika Anda mengerjakan kembali laporan yang salah itu untuk dibetulkan, maka itu tidak termasuk dalam 5 jam kerja efektif dalam satu hari. Tentu Anda akan mengambilnya dari 3 jam itu. Ya, dengan asumsi mungkin istirahatnya dikurangi, terus ke airnya dikurangi dan lain sebagainya, itu Anda bisa atur sendiri sehingga memang tidak mengganggu dari 5 jam untuk kerja efektif itu. Memang untuk penggolongan pekerjaan di perusahaan kami digolongkan menjadi 2 jenis pekerjaan. Satu jenis pekerjaan yang memang waktunya harus dikerjakan secara efektif dan efisien, dan adapun yang kedua adalah jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya tetap kita lakukan, tapi itu tidak termasuk dalam jam efektif. Seperti persiapan kerja untuk besok, persiapan untuk pulang, terus problem solving antar teman, antar diskusi seperti itu tidak masuk dalam jam kerja efektif. Sementara yang masuk dalam kerja efektif adalah kerjaan-kerjaan yang memang sifatnya sangat mendasar, sesuai dengan lingkup jabatannya sendiri. Seperti contohnya apabila manajer, maka mengajari anak buah itu menjadi hal yang penting. Bertemu dengan kolega itu menjadi hal yang penting. Terus membuat peraturan-peraturan atau memo-memo baru terkait perkembangan bisnis itu menjadi hal yang penting. Tapi melakukan administrasinya itu tidak termasuk dalam waktu kerja efektif, tapi itu termasuknya dalam waktu kerja non efektif. Jadi administrasi itu ditekan sedemikian rupa sehingga memang tidak begitu menghabiskan banyak waktu efektif. Waktu kerja efektif digunakan untuk pengembangan dari tim, analisa, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab untuk pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan waktu kerja efektif. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi itu kesimpulannya kita udah tahu mengenai berapa jam kerja kita yang efektif dalam sehari. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu. Bagi yang udah jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.